Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih jumpa lagi di channelnya JM Cilodong. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelasin sedikit ya untuk masukannya. Dan di sini motor si abangnya servis rutin untuk dari bagian TB dan CVT full pump gitu ya. Ini khususnya untuk servis full, dan untuk full pump sama TB nya udah saya kerjain, udah beres. Dan di sini ada sedikit PR dari bagian CVT nya, yaitu bunyi ngerosok bang. Nah, untuk bunyi ngerosoknya itu penyebabnya bisa dari banyak faktor ya, untuk khususnya untuk dari bagian bearing sininya bang. Nah, bearing bambu sininya ataupun dari bearing yang di depan sininya nih. Ini kan ada bearing bang, 2 biji. Nah, ini yang bearing bambu dan yang ini bearing yang model lahar ya. Nah, di sini kenapa saya bikinin video, karena sewaktu-waktu kalau misalnya ada orang yang mengalami kasus kayak gini sama, jadi bisa bisa diikuti gitu ya. Barangkali aja bermanfaat apa yang saya bikinin di konten kali ini. Dan kita bisa lihat untuk permasalahannya, kalau misalnya diputar posisi tanpa puli dari bagian aspuli sininya. Nah, kita puterin begini kan halus tuh bang. Nah, ini posisinya halus, dan sekarang kita masukin untuk dari puli ininya, dari puli cowannya, dan kita pegang begini, tahan, kita putar. Nah, posisinya bunyi agak ngerosok bang, jadi kasar ya. Bunyi ngerosok. Nah, ini sumber bunyi ngerosoknya itu bisa jadi dari bagian sini, dari bagian bearing ini gitu ya. Kenapa ini bisa nimbulin bunyi ngerosok? Karena dia kalau posisi diputar begini, dari bagian ininya agak gergel bang, maksudnya mandek-mandek gitu ya. Kalau untuk diputar begininya itu jadi ada mandek-mandeknya. Nah, itu menimbulin untuk bunyi ngerosoknya itu. Dan sekarang kita langsung buka untuk dari bagian bearing sininya, dari bearing bambu ininya, lalu kita ntar dicek dari bearing yang model lahar ininya ya, yang paling atas. Soalnya kalau untuk dari bearing ada 2 biji, dia bearing model lahar sama bearing model bambu kayak gini gitu. Nah, untuk di sini juga dia ada bocor bang. Untuk dari bagian seal kerkas ini ada bocor. Nah, ini untuk bocornya dari seal kerkas ya, makanya ngeluarin oli kayak gini. Ngeluarin oli kayak gini. Nah, ini penyebabnya ini dari seal yang di bagian sininya, lingkaran tengah sininya itu udah mengalami kaku gitu. Dan ntar mau gak mau harus ganti dari bagian seal kerkasnya gitu ya. Kalau biar maksudnya biar gak semakin parah untuk kebocorannya. Dan untuk part yang diganti sebenarnya hanya seal kerkas, paling nambahnya untuk bearing bambu. Dan untuk roller pun di sini udah agak peang ya. Dan saya pun udah konfirmasi ke si abangnya mau ganti apa enggaknya, dan si abangnya juga katanya mau ganti. Dan di sini udah sedikit kemakan ya untuk dari bagian peselit slidernya tuh. Nah, ini kalau misalnya dari bagian sininya, slider ininya, kalau misalnya udah mengalami ngoblak ya, mau gak mau kalau misalnya untuk yang punyanya mau ganti, mendingan diganti. Lebih baik diganti daripada diganjel. Diganjel pun bisa bang, cuman resikonya ya ntar takutnya nambah parah. Nah, kalau misalnya untuk standaran pakai 11-13 itu udah enak banget, yang udah saya riset ya, maksudnya untuk harian enak. Dan untuk di sini lahar bambunya paling saya ganti lahar bambunya. Untuk bearing yang satunya lagi yang paling atas itu saya terbuka, saya kasih gemuk aja, itu pasti normal bang. Untuk menghemat budgetnya ya paling diakalin begitu, dibuka. Dan untuk di sini udah bersih semua, dan ntar kita tinggal ke perakitannya. Dan untuk sekarang kita langsung buka dari bagian bearing bambu ininya bang. Nah, untuk buka bearing bambu ini minimal kita kasih tatakan begini ya, biar nggak luka. Untuk dari bagian puli sininya bang, kita model bukanya kayak gini. Ini sengaja udah rusak ya, untuk kunci yang udah rusak kita manfaatin untuk
getok-getok kayak misalnya ganti bearing bambunya. Aduh. Nah, posisinya kan udah kebuka begini. Lalu kita buka dari bagian klipnya. Nah, di bagian dalam itu ada klipnya, Bang. Oh, kan ada klipnya. Kita buka pakai tang tutup, Bang. Nah, untuk membukanya kita masukin untuk bagian tangnya ke dalam. Aduh. Lalu kita jepitin, kita tarik keluar. Nah, posisinya udah kebuka untuk tangnya, ininya apa, sepi dalamnya. Lalu kita buka dari bagian bearing ininya, Bang. Oke, Bang, di sini kita bisa perhatiin untuk dari bagian bearing ininya ternyata udah mengalami kotor banget ya untuk dari bearingnya. Cuman kalau misalnya untuk ke atas ke bawah ini belum goyang. Dan di sini kenapa saya nggak ganti? Seharusnya kan kalau orang, Bang, kenapa nggak sekalian ganti aja? Karena kan kita juga kalau misalnya budget orangnya gak nyukupin ya mending lebih baik kita diakalin dulu aja di servis. Maksudnya ini kan ntar dibuka dari bagian tutup ininya, tutup bearing ininya dibuka dan ntar kita cuci. Nah, orang sebagian juga kalau misalnya bearing jangan dicuci, katanya bikin tambah berisik. Kita coba, maksudnya kita bersihin untuk di sininya, dicuci bersih, ntar lalu kita kasih setempet. Nah, ntar kita pasang dari bagian rumah puli ininya, nambah berisik gak gitu ya. Oke, Bang, kita buka dulu dari bagian tutup ininya. Nah, kita kalau posisi udah kebuka, di sininya setempetnya udah encer banget karena mungkin bekas kena bilasan cucian. Makanya kalau misalnya nyuci dari bagian sini jangan sampai dimasukin ke bensin truk itu, Bang. Soalnya di sini ada model bearing gini. Nah, ini lama kelamaan gemuk yang di sininya kalau kena bensin jadinya encer. Cukup dibilas-bilas aja dari bagian sininya sama sininya, jangan sampai masuk ke dalam sini ya. Maksudnya dibilas luarannya aja, untuk khusus luarannya aja. Dan untuk sekarang kita bersihin dulu dari bagian puli ininya biar bersih, lalu kita pasang balik, Bang. Jadi kalau misalnya untuk yang diganti lahar bambu ininya aja, karena kan kalau misalnya lahar bambu ini kenapa diganti, karena udah bekas digetok, Bang. Dari bagian sini kan ini penyok tuh, ujung sininya, bibir sininya penyok. Nah, ini mau gak mau harus diganti gitu ya. Oke, Bang, sekarang kita bersihin dulu untuk dari bagian pulinya. Oke, Bang, di sini saya udah bersihin pakai bensin ya. Untuk dari sininya pakai bensin, dan mungkin sebagian orang pasti gak boleh ya untuk dicuci pakai bensin. Emang bikin jadi grengseng kalau misalnya posisi dicuci pakai bensin. Dan di sini saya habis bersihin kayak gini, lalu kita semprot dari bukan main, jadi mainan kayak anak-anak nih. Oke, Bang, sekarang kita lanjut untuk dikasih setempet dari bagian sininya, dan di sini udah bersih untuk dari bagian pulinya. Puli cowannya udah bersih, Bang. Dan di sini tutup ininya udah bersih juga. Untuk di sini nanti untuk masukinnya pakai yang lama untuk getok lahar bambunya, dan di sini udah bersih banget tuh dalamannya ya. Nah, untuk sekarang kita kasih setempet dulu, Bang, untuk dari bagian bearing ininya. Bearing pulinya kita kasih setempet merata begini. Nah, habis dikasih begini, kita pasang lagi tutupnya. Tutupnya kita pasang lagi, Bang. Biar dari bagian luar ya. Untuk dari
tutup ini kita taruhnya dari bagian luar. Nah, posisinya udah rata begini, udah rata. Kita kasih lagi untuk yang sebelahnya bang. Ini aman, cara kayak gini aman gak bang? Aman. Kalau nggak aman saya nggak mungkin kasih contoh gitu ya. Cuman kan kalau itu mah kalau orangnya misalnya ragu, jangan bang, jangan ditiru. Kalau misalnya orangnya ragu, jangan ditiru. Lebih baik diganti. Kalau seumpama misalnya dari bagian bearing sininya bunyi, sebenarnya sumbernya itu yang bikin gerosoknya itu dari bearing sininya, bearing pulinya bang, bukan bearing bambu. Cuman kalau misalnya untuk bearing bambu kenapa diganti, karena di sininya udah penyok tuh bang. Kalau misalnya digetok pasti penyok, ujung sininya penyok, dan otomatis muternya itu, ini sih sebenarnya muter bang kalau dikinin. Cuman kan karena dari presisi lubang-lubang iniannya ini terlalu neken gitu ya. Nah, bang, sekarang kita pasang ke pulinya. Kita kasih pelumas dulu untuk dari bagian dalamnya ya. Kasih pelumas dulu biar gak peret bang. Bang, perhatikan untuk naro yang ini adanya sebelah atas ini ya, jadinya posisinya ntar posisinya begini gitu. Dan untuk yang enggak ada tutupnya di bagian dalam bang. Nah, posisinya masukin begini bang, lalu kita ketok. Bang, sekarang udah beres, tinggal kita pasang klip ininya. Klip ininya kita pasang ke dalam, kita tekan aja. Kalau untuk klip ini kita tekan aja ke dalam. Nah, sampai mentok ya. Nah, posisinya udah kepasang rapi. Tinggal kita pasangin bearing bambunya bang. Nah, ini kan udah ada stempetnya. Kita untuk kasih stempet ini, untuk pasang bearing ini jangan sampai kebalik. Ini ada kodenya. Nah, untuk yang kodenya ini di bagian luar ya. Kalau misalnya yang polos di bagian dalam. Nah, sekarang kita kasih pelumas lagi dari bagian sininya biar gak peret. Nah bang, nah, kita kasih begini bang. Lanjut kita kelilingi begini. Oke bang, udah rata. Nah, untuk ratanya di sini ada nok dikit ya. Untuk rata, jangan sampai bablas juga untuk pemasangan dari bagian bearing bambu ini. Nah, sekarang kita langsung putar lagi bang. Kita masukin lagi ya. Untuk yang ini udah baru semua tuh laharnya, masukin lagi begini. Kita putar bang. Nah, halus kan tuh, halus bang. Jadi untuk penyebabnya itu bunyinya itu dari bearing sininya bang, dari bearing ininya. Nah, ini bisa kelihatan untuk cipratan grease barunya ya. Jadi ntar dikira kita bohong lagi, aduh bahaya. Oke bang, nah tuh kelihatan. Dan di sini juga bearingnya baru. Jadi untuk diputarnya lebih halus daripada yang sebelumnya. Nah, kita tahan begini, kita putar bang, tuh lebih halus tuh. Gitu ya. Jadi ini hanya sekadar untuk masukan aja. Barangkali ada yang mempunyai kasus kayak gitu,
Kalau seumpama budgetnya gak ada, lebih baik dikeluarin. Cuman mau gak mau kalau dari bagian sininya harus diganti, bearing bambunya harus diganti gitu ya. Soalnya kalau bearing bambu kalau udah dikeluarin penyok biasanya itu. Dan untuk ngakalin bearing yang di sini, bearing puli ininya dibersihin, terus kasih stempet lagi, pasang balik, insya Allah bang, maksudnya aman, gak bakalan berisik. Oke bang, saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Hanya ini yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Bila ada yang kurang paham bisa ditanyakan aja bang. Untuk tanya-tanya misalnya ada keluhan kayak gini boleh bang, maksudnya. Dan di sini juga saya sekalian makanya bikin ulasan kayak gini karena biar paham. JM pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.